Pemirsa, konser rohani bertajuk Tehillim, The Heart of Worship sukses digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ya, konser yang menggabungkan musik, narasi, dan visual sinematik dalam satu kesatuan yang imersif dan menyentuh hati ini diprakarsai oleh Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Mengambil nama dari bahasa Ibrani yang berarti puji-pujian atau mazmur, Tehillim menjadi sebuah konser rohani untuk memberikan pujian kepada Tuhan melalui musik, narasi, dan visual sinematik yang indah dan menyentuh hati. Konser rohani yang dirancang untuk menghidupi mazmur ini diprakarsai oleh Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo. Dalam konser ini, Liliana menciptakan 14 lagu rohani yang lahir dalam perjalanan spiritual sekaligus bagian dari proses akademik yang dijalaninya dalam program Magister of Theology di STT Kingdom. Mahakarya konser persembahan pujian sinematik Tehillim juga mendapat apresiasi dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Konser ini dinilai memiliki konsep yang unik karena memadukan unsur pelayanan, misi, dan karya musik yang seluruh lagunya diciptakan sendiri oleh Liliana Tanusudibyo. Saya bersyukur semuanya menjadi suatu mengequip kita untuk menjadi lebih baik lagi. Khusus hari ini juga bersamaan ada acara apresiasi dari MURI. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Semoga ini dapat memberikan semangat untuk kita selalu melakukan yang terbaik. Tehillim Concert The Heart of Worship turut dimeriahkan oleh deretan penyanyi ternama Indonesia yang membawakan lagu-lagu pujian ciptaan Liliana Tanusudibyo. Jadi ini first time juga kita bisa membawakan lagu rohani di konser ini, perdana juga buat kita. Jadi ini betul-betul spesial. Mungkin berkat Ibu Liliana kita bisa membawakan konser yang megah seperti ini. Sangat luar biasa sekali, sangat terhormat sekali bisa dipercaya Ibu untuk menyanyikan lagunya, kemudian bisa mengisi acara di konsernya gitu kan. Karena ini sangat berarti sekali. Tehillim Concert The Heart of Worship membawa pesan harapan di tengah tantangan kehidupan modern di mana menjadi ruang bagi setiap individu untuk menemukan kembali kedamaian, kekuatan, dan makna hidup dalam kasih Tuhan. Dari Jakarta, Nata Arman, Fihir Fauzia, iNews melaporkan. Pemirsa, warga kota Makassar, Sulawesi Selatan dirasakan dengan aksi teror panah oleh anggota geng motor. 2 pemotor menjadi korban akibat aksi tersebut. Inilah video amatir yang direkam pengguna jalan dari atas jembatan flyover Makassar. Sekelompok geng motor melakukan aksi teror panah dan menyerang secara acak. Akibatnya, 2 pemotor yang sedang melintas di depan kantor Kejaksaan Tinggi menjadi korban serangan. Kejadian berawal saat korban diadang oleh 2 pelaku berboncengan sepeda motor dan menyerang korban dengan panah. Korban yang terkejut sempat terjatuh dan melarikan diri ke kantor Kejaksaan Tinggi. Kedua pelaku kemudian merusak sepeda motor milik korban. Aparat yang tiba di lokasi sempat mengejar pelaku namun keduanya melarikan diri. Sementara itu 2 korban terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kasus kini ditangani Polsek Panakukang guna menangkap pelaku serta mengungkap motif dari serangan ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mirsa, polisi menangkap 13 anggota geng motor yang menganiaya dan membegal warga kota Tangerang, Banten. Ya, dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan atribut geng motor. Sekelompok geng motor menyerang warga yang melintas dengan senjata tajam di Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya, korban mengalami luka di kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selain menganiaya, para pelaku juga merampas harta benda milik korban. Menindaklanjuti laporan warga, Polsek Jatiuwung menggerebek 2 kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran. Di sini, polisi menangkap 13 anggota geng motor yang 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor. Motifnya adalah mereka hanya cuman untuk membesarkan nama kelompoknya. Ya, setelah namanya terkenal, ya dia harus besar. Lanjut,
dia selain membacok, mereka juga merampas barang-barang milik korban. Nah, ini yang kita kejar terus, sampai dengan ini kami kembangkan terus. Polisi masih memburu satu pelaku penganiayaan yang melarikan diri saat digerebek. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung tetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Direktur Penyidik Jampitsus Kejagung menyebut, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik kantongi 2 alat bukti yang cukup. Sebelumnya Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang. Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkap satu nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Syarif Sulaiman menetapkan satu tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki Kejagung. Dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa pada awal tahun 2025, saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, saudara M bekerjasama dengan saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa saudara M secara hukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati pagu yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Pemirsa, program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Ya, Menko Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Zulhas juga menyatakan terdapat pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Akibatnya jumlah SPPG membengkak menjadi 27.877 titik SPPG dari target awal 21.000 atau bertambah sebanyak 6.877 titik SPPG. Sehingga ada pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Menurut Zulhas, pembengkakan tersebut berdampak langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar 6 juta rupiah per hari. Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah 3T. Kebutuhan semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Zulkifli menambahkan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam 1 bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, salah satunya dengan akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dan akan mengalihkannya ke daerah 3T.